Hai guys, kembali lagi bersama gue. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Sekaligus membahas sebuah film yang berjudul Highland 2009. Film Prancis dengan judul lokal Vertigo ini bergenre horror thriller psikopat. Film ini menceritakan tentang sekelompok anak muda yang sedang mengisi hari libur di mana mereka melakukan sebuah pendakian di pegunungan yang ternyata sudah ditutup. Hingga pada akhirnya mereka pun diteror oleh psikopat Gunung Rempang. Penasaran seperti apa sekelompok anak muda dengan dua cewek seksoi ini beraksi melawan psikopat gunung terpencil ini? Mari kita langsung saja ke pembahasan kita. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe aja. Film ini diawali oleh scene yang memperlihatkan sebuah persiapan untuk melakukan pendakian. Saat itu terlihat seorang yang bernama Loic berusaha untuk tidak cemburu karena mantan dari pacarnya yang bernama Chloe ikut dalam pendakian. Lagian ngadi-ngadi bawa-bawa mantan segala sih. Sementara itu Karin meminta maaf kepada Chloe karena telah mengajak mantannya itu pergi bersama mereka. Tak lama kemudian mereka pun mulai melihat peta dari jalur yang akan dilewati. Tapi sebelum berangkat, seperti biasa kewajiban dari sebuah liburan adalah berfoto dulu. Dan film Highland pun dimulai. Kemudian terlihat sebuah kawasan pegunungan indah dan jalur pendakian ekstrim yang berada di Kroasia. Lalu kelima anak muda yang berasal dari Prancis ini menuju ke lokasi pendakian dengan sebuah mobil secara mereka anak orang kaya. Saat sedang OTW terlihat seorang yang bernama Guliam botak chatting-chatting sama Chloe mantannya itu. Akan tetapi daerah yang memang susah sinyal itu membuat Chloe tidak membalas pesan dari Guliam botak. Keseruan kelima sahabat ini terlihat saat mereka menyanyikan lagu saat masa-masa SMA dulu, seperti lagu Kau Tigakan Cintaku dan lagu ST12. Tak lama kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Saat berada di jalur pendakian, tanpa mereka duga jalur pendakian ternyata sudah ditutup lama sekali karena longsor, dan tentu hal tersebut membuat mereka sedikit jiper. Akan tetapi seorang yang bernama Fred mencari jalan untuk menghindari longsoran itu, hingga membuatnya mendaki ke tebing curam karena ia merasa yakin bahwa ada jalur lain untuk sampai ke puncak. Seperti biasa, sifat sok jago selalu ada. Sementara Fred mencari jalur lain, Loic yang memiliki vertigo merasa takut jika harus melewati jalur itu. Tak lama kemudian jalur lain pun ditemukan. Kemudian Fred menyuruh temannya untuk segera mendaki dengan tali yang ia siapkan. Jelas kondisi ini membuat Loic menjadi takut. Lalu dengan sombongnya si botak meledek Loic karena ia tahu penyakit vertigo akan membuat Loic kesulitan dan akan membuatnya lemah di depan Chloe. Saat yang lain berhasil melewatinya, Karin memandu pendakian Loic yang memang terasa ripuh baginya. Akan tetapi akhirnya ia berhasil juga. Tak lama setelah itu, Fred yang memang paling berpengalaman memandu mereka untuk pendakian selanjutnya. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di sebuah jembatan gantung yang tentu harus mereka lewati. Tak lama kemudian, mereka pun mulai beraksi. Fred begitu terlihat jago di depan para kewes-kewes cantik. Kemudian disusul teman-temannya untuk melintasi jembatan itu secara bergiliran. Namun saat giliran Loic, seperti biasa ia merasa takut dan ngadeg-deg ripuh. Lalu tiba-tiba, karena penyakitnya, Loic melihat pijakan di depannya seolah menghilang hingga membuatnya pusing. Melihat keadaan itu, Karin dan Chloe berusaha menghampirinya. Akan tetapi mereka tidak sadar dengan jembatan yang kelebihan beban. Saat Loic dan Chloe berhasil melewati jembatan, mereka kaget dengan penahan jembatan yang akan terlepas. Sementara itu, Karin masih berada di jembatan. Mereka pun memberitahu Karin untuk segera bergegas. Akan tetapi, jembatan mulai kehilangan kestabilannya. Keadaan itu membuat Karin tidak bisa melangkah hingga akhirnya ia bergelayutan pada tali. Lalu tiba-tiba, pijakan dari jembatan itu pun akhirnya terputus. Kemudian Fred berusaha menolong Karin dengan tali dan menariknya. Untung saja Karin pun selamat sebelum jembatan benar-benar putus.
Singkat waktu, mereka akhirnya melanjutkan pendakian dengan melewati sebuah tebing lagi. Akan tetapi, mereka kesal karena tali kehidupan yang dipakai untuk melewati tebing terputus karena sudah lapuk. Kondisi ini membuat Frid dan Karin berusaha mendaki. Siapa tahu ada jalur lain yang bisa mereka gunakan. Sementara Loik dan yang lainnya menunggu dan bertahan di tebing itu. Akan tetapi, tempat yang sangat curam itu membuat Loik sangat ketakutan. Kemudian Chloe menyuruhnya untuk bertahan dengan tali yang mengikat pinggangnya dan melepaskan genggaman Loik yang gemetaran. Perkataan kekasihnya itu membuat Loik ingin mencobanya, hingga rupanya penyangga tali malah terlepas karena tak kuat menahan beban. Tak lama kemudian, mereka berdua akhirnya bergelayutan dengan hanya sebuah tali. Karena kondisi ini, mereka bertiga pun panik dan cuman bisa berteriak, "Tolong!" Sementara itu, Frid dan Karin tidak menemukan jalur yang mereka cari. Akhirnya Frid pun merasa kesal. Lalu tiba-tiba ranjau itu membuat Frid terluka parah di kakinya, dan mereka pun tidak bisa membuka jebakan beruang tersebut. Akan tetapi, Frid menyuruh Karin untuk segera menyelamatkan teman-temannya terlebih dahulu. Lalu saat Frid sendirian, ia mendengar suara langkah seseorang asrok-asrokan di ruyuk. Lama-lama suara itu pun semakin mendekat. Lalu tiba-tiba, sambil ketakutan ia mengira itu adalah Karin. Akan tetapi, jebakan itu menarik Frid hingga jatuh ke dalam hutan. Kira-kira apa ya? Jelas psikopat lah, masa ia monyet? Lalu kita kembali ke Loik. Mereka yang masih tertahan pada tali hanya bisa berteriak sambil menunggu bantuan. Untung saja tak lama kemudian Karin pun datang untuk menolong mereka. Hingga pada akhirnya mereka pun selamat. Lalu saat Loik melihat si botak sok perhatian sama pacarnya, jelas ia sangat cembokur parah. Ia hanya bisa bersabar untuk pacar tangkuraknya itu. Kemudian mereka pun bergegas ke tempat Frid yang sedang terluka. Akan tetapi Frid sudah menghilang dan hanya menemukan jebakannya saja. Mereka pun kebingungan kemana sebenarnya si Frid itu. Lalu mereka pun mencarinya. Saat memasuki hutan, si botak mengatakan bahwa ia akan merebut kembali Chloe untuk menjadi kekasihnya. Loik tentu saja marah. Si anjir, nekat emang. Mungkin si botak mempunyai prinsip sebelum janur kuning melengkung terobos ajalah anjim. Mereka pun baku hantam. Lalu tiba-tiba sebuah jebakan lain berhasil membuat Chloe masuk ke dalam lubang. Karin berusaha menyelamatkannya. Lalu tiba-tiba hampir saja besi tajam itu nyocol di matanya. Setibanya di dasar lubang, Karin menemukan Chloe masih dalam keadaan hidup. Tapi ia tertusuk besi di tangannya. Sembari ketakutan, Karin berusaha melepaskan besi dari tangannya itu. Hingga pada akhirnya Karin pun berhasil membawanya kembali ke atas. Dan si botak gak bergun samsek, apalagi si bencong Loik. Singkat waktu, malam pun tiba. Pasti kalian bosan dengan kalimat itu ya, bodo amat ah. Cuaca hujan menambah suasana di hutan itu semakin mencekam. Terlihat mereka yang kini tinggal berempat berusaha untuk mencari keberadaan Frid. Kemudian mereka berusaha untuk tidak terpisah dengan mengikatkan tali yang menghubungkan satu sama lain. Lalu mereka pun melanjutkan pencarian. Tak lama kemudian, sesuatu pun terjadi. Sebuah panah asmara menembus jantung Karin. Lalu ia pun kaget saat melihat tali yang menghubungkannya dengan teman-temannya sudah terputus. Tapi karena posisi Karin yang tidak berada jauh, semua temannya pun mencari dan berusaha untuk menolongnya. Lalu tiba-tiba, seperti halnya Frid, Karin pun didudut sesuatu yang misterius itu. Mereka pun tidak bisa menyelamatkan Karin yang entah dibawa kemana. Singkat waktu, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mencari teman-temannya yang menghilang. Hingga suatu ketika, mereka melihat sebuah bangunan di tengah hutan. Roman-roman rumah kopet ini mah. Kemudian, mereka memasuki rumah yang terlihat sepi. Saat berada di dalam, betapa kagetnya mereka saat mengetahui Frid sudah dalam keadaan sekarat dengan tubuh yang ripuh. Tak beberapa lama setelah mereka menghampirinya, Frid pun tewas. Oh tidak, liburan berujung maut. Tapi mau bagaimana lagi?
Lalu mereka teringat akan tas milik Loik yang dibawa Frid. Kemudian si botak berusaha untuk mencarinya. Saat si pentul korek memeriksa setiap ruangan, ia melihat banyak sekali hal menyeramkan yang menunjukkan bahwa si pemilik rumah adalah seorang pemburu, entah itu psikopat atau orang leweng, belum jelas. Lalu ia melihat tulisan bernama Anton, dan hingga pada akhirnya ia berhasil menemukan tas milik Loik. Tapi tiba-tiba sebuah kepala manusia membuat kaget si botak. Saat si botak akan memberitahu Loik, ia malah ditendang dan dikurung di ruangan itu. Karena ia merasa kesal, si botak selalu menggoda pacarnya yang sangat bohai itu. Kemudian Loik mengajak Chloe untuk segera meninggalkannya di tempat tersebut. Tapi tiba-tiba seorang psikopat gunung yang sedang membawa Karin mengagetkan mereka. Pertarungan pun tidak terhindarkan. Tapi apalah daya, psikopat yang tinggi besar itu tidak mudah untuk dikalahkan. Karena apa? Karena psikopat kuat. Tak lama kemudian, Chloe pun berusaha untuk melawannya. Namun jelas ia ripuh tidak berdaya. Dan parahnya, pacarnya yang letoy itu malah melarikan diri daripada menolong si bohai. Aduh, pacar macam apa itu? Kengerian psikopat mengalahkan besarnya cintaku padamu. Hingga pada akhirnya Chloe dan si botak ditahan psikopat itu. Saat mereka berusaha untuk melepaskan ikatan, terdengar psikopat itu sedang memotong-motong badan temannya yang sudah tewas. Mereka pun hanya bisa mendengar kengerian dari kelakuan psikopat gunung. Hingga tiba waktunya, kini giliran Chloe yang akan dieksekusi. Oh jelas, begitu banyak daging tersimpan di tubuh Chloe. Saat psikopat sudah ready untuk mencincang kebohaian si Chloe, si botak berusaha melepaskan ikatan itu dan akhirnya terlepas juga. Tapi ia masih terkunci di ruangan tersebut. Dengan leluasa, psikopat itu pun akan membunuh si bohai, tapi tiba-tiba Loik pun untung saja kembali. Mungkin ia takut diputusin, itu juga kalau selamat sih. Untungnya ia berhasil menggagalkan perbuatan psikopat itu. Psikopat yang merasa kesal pun langsung mengejarnya. Ia pun lari seedan-edannya. Sementara itu Chloe yang berhasil melepaskan ikatan langsung menyelamatkan mantan terindahnya. Kemudian mereka melihat jasad Karin yang sudah tewas di tempat itu. Lalu dengan memberikan sebuah pisau, si botak mengatakan untuk segera meninggalkan tempat itu. Tapi Chloe bilang bahwa mereka harus mencari Loik terlebih dahulu sebelum kabur. Ucapan mantannya itu jelas membuat si botak kesal. Singkat waktu, malam berganti siang. Chloe dan si botak akhirnya meninggalkan rumah dari psikopat itu. Sementara Loik yang masih diburu psikopat gunung dengan panahnya. Beberapa kali ia selamat dari serangan psikopat itu, tapi tak lama kemudian panah cinta dari psikopat itu berhasil nyocol di kakinya. Lalu teriakan Loik itu didengar Chloe dan si botak. Mereka pun bergegas untuk menolongnya. Sementara itu, Loik yang sudah terbonjok pun tidak bisa melarikan diri lagi. Psikopat pun dengan leluasa menghajar Loik yang terkena panah. Akan tetapi, dengan panah di kakinya, Loik berhasil melukai psikopat itu. Hingga pada akhirnya, Loik menuju ke tepi jurang dan bertahan pada sebuah besi. Namun tiba-tiba psikopat pun menghilang dari pandangannya, seolah ia menunggu kedatangan teman-temannya. Tak lama kemudian Chloe dan si botak pun tiba di tempat itu dan berusaha menyelamatkan Loik. Lalu si botak mencoba menarik tangan Loik. Akan tetapi usahanya itu hanya sandiwara saja. Karena sebenarnya si botak ingin Loik mati agar Chloe bisa ia miliki kembali dan melakukan adu gabrut seperti waktu SMA dulu. Ia pun berkata seolah tidak kuat lagi menolongnya. Hingga tiba-tiba Loik akhirnya terjun bebas dari jurang itu. Sandiwara pun berhasil membuatnya mati. Chloe pun histeris melihat pacarnya tewas. Tapi si botak dajal menenangkan dan membuat percaya akan sandiwaranya itu. Lalu tiba-tiba panah dari psikopat itu bersarang di kepala si botak. Modar tah, sirna sudah impian adu gabrutnya itu. Mengetahui mantannya itu tewas, Chloe akhirnya berusaha melawan psikopat itu. Perlawanan Chloe bisa dibilang cukup membuat repot psikopat gunung itu.
Tapi percuma saja, karena psikopat mah. Terusin guys. Saat Chloe sudah tidak berdaya, ia pun teringat akan sesuatu. Ia pun memanggil psikopat itu dengan nama Anton. Psikopat itu pun seolah trauma mendengar nama itu. Melihat kesempatan itu, Chloe pun membawa pisau dan menyabetnya. Psikopat itu pun berhasil dilumpuhkan. Tapi seperti biasa, film seperti ini tidak pernah memastikan kematian dari setiap psikopat. Gua juga bingung cuy. Ia lebih memilih meninggalkan psikopat itu sekarat. Lalu, Chloe dengan santuy dan yakin pergi dari tempat itu dengan flying fox. Namun seperti biasa, tidak semudah itu. Karena psikopat mah kuat, dengan tenaga yang tersisa, psikopat itu menggunakan pisau untuk memutus flying fox yang digunakan oleh Chloe. Dan Chloe pun jelas saja modar. Singkat waktu, setelah beberapa hari kemudian, media mengabarkan bahwa telah ditemukan para mayat pendaki di gunung itu. Akan tetapi, hanya jasad Loic saja yang berhasil ditemukan. Sementara yang lainnya dinyatakan hilang termasuk si Bondon Chloe. Seperti halnya Anton, bocah 5 tahun yang hilang diculik di pegunungan itu berpuluh-puluh tahun lalu. Dan film Highland pun berakhir.